Hai, Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi semua saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita mengucap syukur kiranya pagi hari ini kita masih dapat bangun kembali dan mendapatkan nafas yang dapat kita hirup dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas nafas yang Kau berikan kembali di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas kehidupan kembali yang Kau berikan buat kami, buat hamba Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu untuk hidup kami di setiap pagi ini. Juga kami mengucap syukur Tuhan, kalau tadi malam kami bisa tidur dengan nyenyak dan bermimpi dengan baik. Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami bawa hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Bapa yang baik, kasih setia-Mu untuk hidup kami selalu baru setiap hari. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengar suara ilahi, suara kebenaran tentang firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, berkata-katalah dalam firman-Mu. Kami siap mendengar untuk memulai hari ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 33. Judulnya Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir ini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhlah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksud dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Haleluya, haleluya. Firman yang sangat indah Tuhan Yesus. Saudara terkasih, dalam firman ini kita belajar untuk mengerti mengapa kita wajib dan harus memilih Dia. Membuat keputusan itu sulit. Ya, ketika kita hendak membuat suatu keputusan yang sempurna,
kita sering terjebak dalam keraguan-raguan. Dan sementara kita harus selalu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk peka akan langkah kita selanjutnya, agar sesuai dengan firman Tuhan dan jalan-jalannya. Terkadang kita malah memperumit banyak hal. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus membahas masalah tentang makanan, tentang apa yang boleh atau yang tidak boleh mereka makan. Jadi Paulus menekankan beberapa hal pada orang-orang Kristen dengan mengatakan, karena itu baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Di sini tertera di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Bapak Ibu Saudara terkasih, terkadang ada beberapa manusia lain terpaku dengan satu ajaran atau satu aluran, di mana ada beberapa yang memberatkan hatinya atau diberatkan hatinya orang lain untuk tidak boleh dan dibatasi oleh sesuatu hal untuk tidak makan ataupun minum dengan dalil haram. Dari sini kita belajar bahwa kita menjadi orang yang percaya, tidak ada istilah makanan yang haram ataupun minuman yang haram. Karena apabila kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka semuanya itu datang daripada Tuhan. Meskipun perikop ini awalnya tentang makanan, prinsipnya dapat diterapkan pada bidang kehidupan apapun. Apapun pilihan yang Anda buat, lakukanlah untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara ini, Anda akan menjaga hati nurani Anda tetap bersih. Apakah Anda sedang menyiapkan makanan atau membuat kesepakatan bisnis? Apakah Anda sedang berolahraga atau membangun rumah? Apakah Anda sedang memimpin tim atau membesarkan anak-anak Anda? Apakah Anda menghitung sesuatu atau merawat orang sakit? Apapun yang Anda lakukan, kerinduan yang terutama haruslah untuk mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Dan setiap keputusan harus meneladani kasih itu. Jadi hari ini, tanyakan pada diri Anda, apakah keputusan ini memuliakan Tuhan? Apakah pilihan ini penuh integritas Tuhan? Bisakah orang lain melihat karakternya bersinar melalui hidup saya? Akankah keputusan saya mendekatkan orang-orang kepada Tuhan atau malah menarik mereka menjauh darinya? Apapun situasinya, Tuhan telah memberi kita firman-Nya, Roh-Nya, dan umat-Nya untuk membantu kita mengambil langkah yang benar. Jadi ketika kita membuat keputusan, mari kita berusaha untuk memuliakan Tuhan dengan kemampuan terbaik kita, dan kemudian mempercayakan pilihan kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya setiap anak-anak yang Tuhan pilih untuk melayaninya, itu datangnya dari Tuhan. Karena saya mengalami hal tersebut, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana Tuhan mau saya melayaninya, tapi bertahun-tahun saya tetap kekeh pada pendirian saya bahwa saya tidak mau melayaninya. Saat itu saya berpikir, ya sudahlah, saya sudah kenal Yesus, selesai. Tapi tidak sampai di sana. Tuhan kita mau pada saat kita setelah mengenal Yesus, kita tetap lebih intim dan jauh lebih intim, dan bahkan memakai hidup kita untuk kesenangan hatinya. Saudara terkasih, pada saat saya berada di posisi ini, kalau orang lain bingung, wajar. Karena saya saja bingung, kenapa saya bisa seperti ini? Setelah saya menyadari dan mengerti firman Tuhan, saya baru tahu, ternyata memang ini yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kalau saya bingung, orang lain bingung, inilah pekerjaan tangan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam cerita ini
kita semua bisa merefleksikan dalam hal apa Anda mungkin mengutamakan kebebasan pribadi di atas kemuliaan Allah. Ayo coba tanyakan diri Anda. Mungkin dalam pekerjaan Anda, dalam cara Anda memakai waktu dan uang Anda, atau dalam hal-hal yang mungkin Anda katakan tentang orang lain. Itu semua pilihan Anda dalam merefleksikan hidup Anda. Tapi percayalah, Tuhan hanya mau kita kembali kepada Sang Pencipta. Dan sebelum kita kembali kepada Sang Pencipta, Tuhan mau kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dan menyenangkan hatinya. Baik Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa kembali kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang kulakukan Tuhan, biarlah aku melakukannya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saat aku berbicara kepada orang lain, biarlah itu untuk kemuliaan-Mu Bapa. Bahkan saat aku bekerja, biarlah itu untuk kemuliaan-Mu. Dan saat aku meluangkan waktu bersama keluarga dan teman-teman, biarlah itu juga untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, dalam apapun yang kukatakan dan kulakukan Tuhan, biarlah aku melakukannya untuk-Mu. Segala sesuatu apa yang kulakukan, kugerakkan, kufikirkan, semua untuk-Mu Tuhan. Pakai aku Tuhan Yesus sesuai dengan rencana-Mu. Hidupku tak berguna Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat menjalankan hari ini dengan baik dan sempurna. Karena kesempurnaan kita milik Tuhan. Biasakan pagi hari ini Tuhan berada dalam hidupmu. Di saat kau memejamkan mata, di saat kau membuka mata, hanya Tuhan saja sandaran. Baik, sebelum kita kembali beraktivitas di pagi ini, kita akan membacakan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita mulai aktivitas ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Shalom.